harga pestisida baik insektisida, herbisida maupun fungisida pada akhir-akhir ini mengharuskan petani itu memutar otak untuk bagaimana bisa menjadikan tanaman tetap sehat dengan biaya yang murah. Pada video ini kita akan mereview dan membahas secara singkat fungisida buatan sendiri yang berasal dari bahan murah meriah yang bisa kita beli di sekitar kita tanpa menghabiskan isi dompet Kakang Bayu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ada di lahan bawang merah untuk melakukan penyepreian mengantisipasi adanya ancaman dari serangan jamur. Kenapa kok ancaman dari serangan jamur? Karena pada tadi malam hujan sangat deras sekali dan lama, sehingga perlu yang namanya perawatan di tanaman bawang merah kita untuk mengantisipasi adanya penyebaran spora jamur akibat adanya hujan yang sangat deras tadi malam. Untuk perawatan rutin seperti ini saya memakai bahan yang murah meriah, sebenarnya tidak terlalu menghabiskan anggaran sebagai selingan dari fungisida pabrikan yang kita beli. Nah, untuk pencegahan hal yang seperti ini, untuk rutinan itu saya memakai bahan yang pertama adalah ini. Nah, ini dia. Ini adalah kapur ya, kapur gamping yang saya cairkan, gamping perongkolan, ataupun kalau kemarin sudah saya bahas sedikit untuk mengangkat pH yang saya kucurkan ke tanah. Nah, ini adalah kapur gamping yang perongkolan itu, terus saya kasih air sehingga terjadi penguapan dan akhirnya menjadi enjet. Kalau kapur gamping itu CaCO3, kalsium karbonat, ini sudah berubah karena reaksi dengan air menjadi kalsium hidroksida. Kalau yang bahasa orang biasanya umumnya itu namanya enjet. Namun enjetnya itu saya kasih yang namanya jeruk nipis. Apa fungsinya jeruk nipis ini? Selain untuk bersifat asam sehingga dia bisa menurunkan tingkat pH-nya dari gamping, karena kita tahu gamping itu pH-nya sangat tinggi. Kalau di tanaman bisa dikatakan terlalu tinggi, terus kita campur biar tidak terlalu tinggi amat. Biasanya kalau gamping itu pH-nya bisa lebih dari 10. Dengan pemberian ini nantinya akan turun di kisaran 9 sampai 8, yang mana ini toleran terhadap daun bawang merah, serta adanya jeruk nipis ini untuk melarutkan biar ini bisa terlarut dan disemprotkan itu tidak terlalu menggumpal ya, tidak terlalu menggumpal. Nah, kalaupun jeruk nipis tidak ada, biasanya teman-teman itu bisa mencampurnya dengan sabun cuci piring itu dengan merek-mereknya lah, mungkin seperti Mama Lemon ataupun Sunlight dan sebagainya. Nah, ini kondisi tanaman kita di usia ini 13 ya, 13 yang mana sebenarnya ini mau saya pupuk. Harusnya ini sudah mupuk, cuma karena ada hujan ini saya mungkin besok atau lusa saya baru akan memupuk, karena melihat kondisi hujan yang tadi malam itu kayaknya kok agak riskan kalau kita melakukan pemupukan di hari ini. Jadi saya undur dulu biar kondisi tanaman tidak terlalu bermasalah. Nah, untuk pencampurannya saya campur dengan soda kue. Ini bahan natrium bikarbonat. Soda kue ini nanti akan membantu dari kalsium kerjanya untuk
meminimalisir dari pertumbuhan spora jamur yang terbawa oleh air hujan. Jadi dua kombinasi ini akan mampu melindungi tanaman dari kondisi pasca hujan deras, yang mana resiko dari adanya penyebaran jamur itu bisa teratasi dengan pemberian dua bahan ini. Selain untuk mengatasi yang namanya jamur, ini juga akan mengangkat yang namanya pH dari tanaman kita. Selain melindungi dan juga untuk mengangkat pH sehingga daun itu kondisinya basah dan tidak terlalu berisiko ditemploki yang namanya jamur. Oke, itu dulu Kakak Bayu. Kita akan melakukan penyepraian. Untuk dosisnya ini saya kasih segini ya, ini sekitar 100 ml. Kalau ini sekitar 3 sendok aja. Oke, kita lakukan pencampuran dan lakukan penyemprotan. Aplikasi gamping yang dicampur dengan jeruk nipis ini seringkali dipakai oleh kawan-kawan para petani bawang merah di Tulungagung, yang mana resep seperti ini bisa Kakang Bayu cari di channel-channel YouTube pertanian seperti channelnya milik Abah Junedi Said maupun yang lain. Semoga praktek yang saya lakukan ini bisa menjadi solusi maupun alternatif bagi kita semua, bagaimana kita dapat menanam bawang merah dengan menekan biaya di pestisida, sehingga kita tidak terlalu menghabiskan modal terlalu banyak di masa yang mana obat maupun pupuk yang hari ini terus melonjak naik, serta harga bawang merah yang naik turun tidak menentu. Oke, sekian dulu Kakang Bayu video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.